lagi, sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya dengan Ain Mahina. Di sini saya selaku mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin meminta masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri dan memberikan gambaran singkat mengenai peran atau kepentingan Anda dalam permasalahan ini. Silakan pada Ibu. Saya Ibu Melati sebagai penggugat. Silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Bapak Yohanes sebagai tergugat. Baik, sebelum memulai, saya akan menjelaskan apa itu mediasi. Jadi mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela, di mana seorang mediator netral dan independen akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, peran saya adalah sebagai fasilitator yang akan memandu diskusi, mengajukan pertanyaan, dan membantu menemukan solusi yang saling menguntungkan tanpa memihak kepada salah satu pihak. Prosedur mediasi akan berlangsung selama beberapa tahap. Pertama, kita akan mendengarkan masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat dan posisi mereka. Setelah itu, kita bersama-sama menjajaki kemungkinan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam proses ini, saya akan menjaga komunikasi tetap konstruktif dan terarah, serta memastikan agar diskusi berjalan secara teratur. Dalam beberapa situasi, saya mungkin akan mengundang salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk melakukan pertemuan terpisah yang disebut caucus. Nah, caucus ini adalah pertemuan pribadi antara saya dan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak yang lain. Di sini bisa menjadi kesempatan untuk membahas hal-hal sensitif yang tidak ingin dibicarakan secara langsung di depan pihak lain. Salah satu prinsip penting dalam mediasi adalah kerahasiaan. Segala informasi yang Anda sampaikan selama mediasi, baik itu dalam pertemuan bersama atau caucus, akan dijaga kerahasiaannya. Hal ini berarti bahwa apapun yang dibahas tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan. Jika proses mediasi tidak berhasil, saya juga tidak akan membocorkan pendapat atau posisi Anda kepada pihak lain tanpa izin Anda. Selama proses mediasi, saya harap semua dapat menjaga sikap saling menghormati, mendengar dengan penuh perhatian, dan berbicara secara jelas dan tidak emosional. Secara pihak diharapkan untuk tidak saling menyela, dan kita akan menjaga agar diskusi tetap terfokus pada penyelesaian masalah yang ada, bukan pada saling menyalahkan. Sekarang sebelum kita mulai, saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk bertanya jika ada hal yang belum jelas mengenai proses mediasi ini. Apakah ada pertanyaan dari Anda? Dari Ibu, dari Bapak? Tidak. Oke. Mungkin jika sudah cukup jelas, mari kita mulai dengan mendengarkan pandangan dari masing-masing pihak. Ibu Melati, apakah Anda bersedia menyampaikan alasan Anda mengajukan gugatan ini? Silakan. Oke, baiklah, terima kasih Ibu Mediator. Saya mengajukan gugatan cerai karena saya tidak tahan lagi dengan perilaku suami saya, Bapak Yohanes. Dia sering mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan kepada saya. Bahkan sudah 1 tahun ini beliau tidak memberikan nafkah untuk saya dan anak kami. Saya hanya ingin hidup lebih tenang dan saya merasa hak asuh anak harus diberikan kepada saya agar anak kami memiliki lingkungan aman. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Melati. Sekarang Bapak Yohanes, bagaimana tanggapan Anda terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Melati? Ya, jadi saya mengakui saya pernah membuat kesalahan, tetapi saya tidak ingin perceraian ini terjadi karena saya masih ingin mempertahankan hubungan keluarga kami. Kalau anak, saya sangat sayang kepada anak kami dan saya ingin dan jika perceraian ini terjadi, saya ingin hak asuh anak itu diberikan kepada saya karena saya mampu memberikan biaya kehidupan. Saya mengerti poin dari masing-masing pihak. Ibu Melati, bagaimana pendapat Anda tentang keinginan Bapak Yohanes untuk memperbaiki hubungan ini? Ya, saya sudah memberikan banyak kesempatan, tetapi beliau tidak pernah berubah. Prioritas saya sekarang adalah melindungi anak saya dan memastikan dia tumbuh dan di lingkungan yang sehat. Saya tidak percaya bahwa Bapak Yohanes ini bisa mengasuh anak kami dengan perilakunya yang sering mabuk-mabukan. Baik, saya mendengarkan kekhawatiran Anda, Ibu Melati.
mari kita fokuskan pada hak asuh anak. Mengingat anak Anda adalah masih berusia 9 tahun, bagaimana jika kita membahas kemungkinan pola pengasuhan bersama atau pembagian waktu pertemuan yang adil? Misalnya, anak tinggal bersama Ibu Melati, tetapi tetap diberikan waktu bertemu dengan Bapak Yohanes. Ya, bagaimana pendapat Bapak? Jadi saya bisa menerima itu, tapi saya ingin waktu yang cukup untuk bersama anak saya. Mungkin setiap akhir pekan saya bisa menghabiskan waktu bersamanya. Ya, saya setuju, tetapi saya ingin memastikan pertemuan tersebut tidak dilakukan ketika Bapak Yohanes sedang dalam mabuk. Oke, baik. Ini adalah langkah yang baik untuk mencapai kesepakatan. Bagaimana jika kita tetapkan aturan bahwa pertemuan anak dengan Bapak Yohanes dilakukan setiap akhir pekan dengan syarat dalam kondisi yang aman dan bebas dari pengaruh alkohol. Saya juga bisa membantu mencatat kesepakatan ini agar menjadi panduan untuk sidang berikutnya. Saya menghargai kerjasama Ibu dan Bapak. Mari kita lanjutkan pembahasan teknis lainnya untuk memastikan keputusan ini dapat diterima oleh pengadilan. Saya harap kesepakatan ini menjadi awal yang baik untuk masa depan anak Anda. Oke, terima kasih.